nggak tadi apa-apa kok. macet. Iya aku tahu. Kamu tahu gak tadi ya aku waktu lihat di scroll YouTube terus ada aku lihat berita kalau netizen Indonesia itu gak sopan se Asia Tenggara. Parah banget gak sih? Kira-kira di sini pada tahu gak ya berita ini? Ini kan urgent banget, parah sih. Nggak tahu. Kita tanya yuk. Yuk. Netizen Indonesia. Yang suka menghujat Ini tolong deh. Buat netizen yang suka menghujat apa moral ya? ya. Jadi untuk itu mungkin kurangnya pembelajaran tentang apa moral atau sopan santun ke sesama manusia ataupun ke yang lain ya. Jadinya kurang sih kalau buat ke netizen yang suka menghujat gitu. Dah. Kayak miris apa kayak gimana gitu. Kalau menurut aku mah kayak mereka kayak terlalu ngurusin hidup orang, kayak gak ada kerjaan lain aja kayak hidupnya teh siri Seakan gitu. hidupnya udah bener aja. Iya, harusnya kayak kalau kata aku mah sebelum mereka ngatain orang, mereka harus bisa kayak ngelihat dirinya sendiri udah bener belum. Kalau misalnya belum ya jangan ngejat orang gitu. Buat apa juga, gak ada manfaatnya. Itu kayak buat cuman kesenangan sendiri aja. Kalau menurut aku kayak Nggak gitu. mikirin perasaan sesama manusia lagi. Padahal kan sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tapi kenapa harus saling ngejek kayak gitu? Padahal di mata Tuhan semuanya sama. Iya, kurang iman yang penting. Ya itu. Yang pertama kan jadi kan netizen Indonesia kan ya pada itu di medsos lah atau lagi itu ya sama-sama harus introspeksi dulu ya kan terhadap orang lain. Oh jadi gitu tanggapan sama ini. Tapi kayaknya kurang deh. Kurang kita kayak tadi yuk kita tahu dia lebih tahu kan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dekadensi diartikan sebagai kemerosotan atau kemunduran moral. Menurut Harlep, dekadensi adalah tata cara kebiasaan dan adat di mana dalam perilaku dikendalikan oleh suatu konsep-konsep moral yang memuat suatu peraturan yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dan yang menentukan dalam perilaku yang diharapkan oleh seluruh anggota kelompok. Dengan demikian, dekadensi moral merupakan suatu keadaan di mana telah terjadi kemerosotan moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok telah tidak menaati suatu peraturan serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu contoh dari kemerosotan moral saat ini adalah dalam penggunaan media sosial. Fenomena yang terjadi diantaranya ialah adanya suatu komentar-komentar negatif berisi hujatan yang dapat menyinggung dan merugikan orang lain. Selain itu, dalam penggunaan media sosial, banyak para pengguna yang memposting hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang sejatinya merupakan jati diri suatu bangsa Indonesia justru sangat bertolak belakang dengan kenyataannya. Bangsa Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang sopan dan ramah, kini menjadi suatu bangsa yang kurang beretika dan bermoral. Sila kedua Pancasila mencerminkan manusia yang adil dan beradab tidak diimplementasikan dalam penggunaan media sosial. Seperti contoh yang disebutkan sebelumnya, bahwa banyak pengguna media sosial yang menuliskan suatu komentar-komentar yang buruk, yang dapat berdampak juga pada perpecahan. Etika yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama ialah tidak memposting status yang berbau sara dalam bentuk tulisan, gambar, maupun sebuah video, karena dapat dikhawatirkan akan menyinggung pihak-pihak tertentu. Yang kedua ialah memperhatikan penggunaan kata atau kalimat sebelum memposting tulisan atau memberikan sebuah komentar, yaitu dalam artian menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Lalu selanjutnya, yang ketiga, harus mampu membedakan obrolan yang bersifat pribadi dan publik. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya untuk menghindari tindak kejahatan yang tidak diinginkan, seperti penipuan dan penculikan. Lalu yang keempat ialah tidak sembarangan membagikan tautan sebelum meng-cross-check kebenaran tulisan, termasuk dalam membagikan suatu hashtag atau mention. Selanjutnya ialah
memahami konten dan maksud tulisan secara komprehensif dan tidak sepotong-potong sebelum memberikan komentar. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang sesuai dan berguna dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.